teman-teman gimana? Teman-teman minta maaf ya tadi kepencet selesai, jadi aku pindah ke sini ya. Ini wifi udah aku stabilin untuk wifi-nya ya. Semoga aja nanti nggak ngadat-ngadat. Kita gabung ke sini aja ya. Oke, aku minta maaf untuk yang tadi karena memang putus-putus. Masih putus-putus ya? Maaf banget ya. Karena tadi udah ke close tapi aku posting yang tadi. Kalau masih putus-putus bilang ya. Semoga aja udah enggak nih. Oke. Jadi ada teman-temannya yang tadi boleh pindah ke sini ya. Oke, gitu. Jadi itu tadi yang kedua adalah aku lanjutin ya tadi. Jadi yang kedua itu adalah hormon ghrelin. Itu tadi dia kenapa sih? Dia akan meningkatkan rasa lapar. Gitu. Satunya akan menurunkan rasa kenyang dan juga akan meningkatkan rasa lapar gitu ya. Jadi memang ini tuh hormon emang benar-benar bandel dia. Maka dari itu masih putus, masih putus ya. Kenapa ini ya? Putus-putus ya. Kenapa ya ini? Kadang memang ada gangguan sih dari Indihome tuh. Sebut merek. Rian Sidoarjo hadir. Halo, apa kabar Mbak? Boleh ikut gabung yang di sini. Tadi udah aku akhiri karena memang gangguan itu loh, gangguan dari sinyalnya. Nah itu tadi ya. Terus kemudian juga ini kaitannya juga sama insulin. Jadi ada juga kaitannya. Dia akan menurunkan sensitivitas dari insulin. Terjadilah resistensi dari insulin, maka akan meningkatkan berat badan. Karena kalau udah resistensi insulin, otomatis untuk gulanya juga dia akan menumpuk, jadinya glukosanya banyak, jadinya disimpan di sekutan lemak gitu ya. Halo, apa kabar Mbak Dayamah ya? Tetap stay live streaming aku ya Mbak. Oke teman-teman yang lain. Masih putus-putus ya? Kenapa ini? Aku bingung juga sih kenapa. Kemudian yang keempat itu adalah yang keempat itu adalah dari hormon kortisol yang tadi aku jelasin. Dia akan meningkatkan free fatty acid atau oke, ini buat teman-teman boleh untuk sharing atau share langsung pertanyaan. Setelah ini kita ke pertanyaan ya. Jadi peningkatan dari free fatty acidnya itu, free fatty acid itu seperti lemak gitu ya, lemak dalam tubuh itu akan meningkat. Dan juga peningkatan C-reaktif protein. Itu semua merupakan hal-hal yang harusnya tidak boleh meningkat karena itu akan menyebabkan obesity. Jadi penting banget untuk teman-teman menjaga kualitas tidur dan kuantitas tidur gitu ya. Boleh nih sekarang aku akan membuka pertanyaan ya, buka pertanyaan ataupun kalian boleh share mengenai testimoni dan juga mengenai pengalaman. Nanti aku akan jawab satu-satu.
scroll dulu. Banyak ya teman-teman ini. Oke, ini dari Mbak Lina ya. Kak, apakah itu aman buat yang punya mah? Aman banget insya Allah ya. Karena untuk itu sendiri kan bahannya juga alami dari buah sayur, dan ada caranya khusus untuk penderita mah sendiri, ada caranya minum. Itu biasanya kalau pada saat puasa seperti ini kan kita minumnya 2 saset per hari ya. Jadi maksimal itu 3 saset. Tergantung kalian ingin misalkan gulanya itu berapa berat badannya misalkan ya. Kalau mulai dari 80 ke atas bisa dengan maksimal ya, maksimal 3 saset. Jangan lebih dari itu karena memang apapun yang berlebihan itu tidak baik. Untuk detu sendiri kan sebenarnya tujuannya adalah pelengkap serat dengan bonus yaitu berat badan turun gitu ya. Untuk mah sendiri biasanya kita makannya atau minumnya itu dengan cara kita makan makan makanan ringan dulu biasanya, atau makanan berat boleh, nggak usah terlalu banyak karena kalau makan harus sedikit demi sedikit ya, takut nanti langsung kamu asam lambungnya naik. Biasanya kayak gitu, habis itu diminumin tuh. Itu salah satu contohnya pada saat sahur maupun sebelum tidur pada malam hari gitu. Oke, ini mau tanya dok, kalau buat baby 70 ke atas tuh minum datunya 2 saset 1 hari atau bagaimana dok? Sebenarnya gini, kalau untuk minum datunya itu biasanya dilihat 1 saset dulu kan. Kalau 3 hari nggak ada keluhan, kita tambah dosis 2 saset. Kalau misalkan masih kira-kira ya saluran pencernanya lancar tapi kok nggak kayak berat badanku masih biasa aja, maksimal 3 saset gitu ya. Jadi bertahap, taperingnya bertahap gitu. Tapi insya Allah nggak ada efek samping sih. Mungkin kalau teman-teman nanya biasanya reaksinya gimana sih dok? Karena memang ada kandungan buah-buahan sayur tuh seperti kayak seledri, ada efek diuretik. Diuretik itu kan mengikat cairan. Maka dari itu kadang ada yang pipis ataupun juga BAB-nya lancar, tapi untuk mengarah ke diare sangat jarang banget. Gitu. Jadi untuk berat badan di atas 70 kg itu dari 2 saset sampai ke 3 saset boleh. Tapi dilihat dulu ya, semoga aja kalau nggak ada keluhan kita tambah dosisnya maksimal 3 saset. Oke, ini dari Mbak Diah Sari. Itu boleh kak buat untuk setting sembelit? Tentu saja boleh, biasanya dosisnya 1 saset untuk lansia karena memang kita lebih ke dari usia 16 tahun ke atas. Ke atas itu lansia boleh, usia produktif boleh, jadi tidak ada batasan. Karena memang pada lansia sendiri memang fungsi organnya kan turun ya. Fungsi organ turun seringnya sembelit keluhannya gitu. BAB-nya agak terganggu karena memang otot-otot pada bagian rektum atau anus itu mulai kendor gitu. Jadi memang seringnya sembelit. Jadi 1 saset boleh untuk saluran pencernaan lancar. Jadi memang tidak ada efek samping apapun. Ini dari Mbak Yeni ya. Dok, kalau BAB-nya 3 hari baru BAB, apakah bahaya buat kesehatan? Apakah itu bisa jadi solusinya? Oh, tentu saja bisa ya. Kalau berat badannya 3 hari harusnya itu normalnya kan sehari bisa BAB gitu ya. Tapi metabolisme setiap orang itu kan berbeda gitu. Maka dari itu untuk pasti ada yang salah nih dengan makanan kita gitu biasanya. Apa sih yang salah? Oh, ternyata saya kurang serat kayak gitu misalkan. Nah, untuk mencukupi serat, kita tetap harus makan dan minum buah dan sayur gitu ya. Makan sayur, makan buah, diimbangi dengan minum detu. Kalau hanya untuk memperlancar BAB 1 saset aja cukup. Kalau ingin menurunkan berat badan itu bisa ditambah dosis. Kalau BAB-nya 3 hari, aku rasa sebenarnya banyak orang yang biasa aja dan tidak menyikapi itu. Tapi sejujurnya memang alangkah lebih baiknya setiap orang itu memang BAB-nya pada
satu hari ya paling enggak BAB gitu ya. Ini ada yang mau kasih testi ya, Mbak Anisha Eja. Mau kasih testimoni dok. Alhamdulillah selama puasa rutin konsumsi, saat sahur dan buka puasa, berat badan turun 2 kilo. Baju-baju lama alhamdulillah muat lagi di badan aku. Love banget sama Detu, terima kasih Detu. Alhamdulillah ya, udah turun 2 kilo dalam puasa kali ini. Nah ini salah satu testimoni kita yang mungkin rutin, minum Detunya rutin, menjaga pola makannya rutin, bagus, mungkin juga diimbangi dengan aktivitas fisik. Jadi akan berjalan dengan bareng-bareng dan nggak akan merasa berat untuk diet sendiri gitu. Oke, lanjutkan Mbak Anisha, tetap minum Detu, dilanjut ya. Jangan kasih kendor lah untuk hari raya biar berat badannya tetap slim. Bu hadir, halo apa kabar Mbak? Dok, mau tanya nih kalau mulai dari usia berapa itu bisa dikonsumsi? Jadi untuk mengonsumsi Detu itu sebenarnya mulai dari 16 tahun ke atas gitu ya. Tapi banyak juga yang tanya itu mengenai kalau anaknya itu udah nggak mau makan dan minum, makan buah dan sayur, itu gimana, boleh nggak sih? Terus BAB-nya nggak lancar gitu ya. Sebenarnya boleh ya, asalkan bukan dosis untuk diet ya. Jadi 1 saset boleh. Dan juga tetap semangat untuk berjuang, tetap memperkenalkan sayur dan buah secara alami atau langsung. Mengakali biasanya diselipkan di makanan pokoknya, makanan berat, misalkan wortel ataupun yang bisa variasi dari ibu-ibu biasanya gitu. Nah ini dari Mbak Lina ya. Aku ada pertanyaan dok, dari konsumen bisa berhasil langsing kira-kira harus habis berapa box ya? Ini kaitannya sama estimasi dietnya. Estimasinya berapa box nih dok? Berapa lama nih? Untuk pertanyaan seperti ini kita nyikapinya dengan lebih ke menjelaskan bahwa metabolisme setiap orang itu kan berbeda-beda. Kita juga harus tahu tuh, misalkan konsumennya itu pola makannya seperti apa, aktivitas fisiknya gimana. Kalau misalkan dia nggak aktivitas fisik ataupun juga dia misalkan pola makannya masih amburadul kayak gitu ya, bisa saja kita tambahkan dosis, tapi kita harus mengedukasi konsumen kita untuk tetap aktivitas fisik. Meskipun misal kalau ibu rumah tangga ya tetap kalau pagi-pagi boleh lah untuk beraktivitas fisik, bersih-bersih rumah boleh kayak gitu ya. Itu kan udah membakar kalori sebenarnya gitu. Jadi tetap selain kita mengedukasi untuk minum Detu, tapi faktor-faktor lain tetap harus diingatkan gitu. Jadi tetap tidak memungkiri ada faktor penghambat nih, misalkan oh ini aku nggak kurang nih aktivitas fisik, pola makan masih belum maksimal nih kayak gitu. Jadi untuk tahu habis berapa box sebenarnya kita tidak bisa mengestimasi itu, tapi lebih kayak memberikan suatu pertanyaan ke konsumen kita dengan cara gimana mbak pola makannya udah bagus. Nah kalau nanti misalkan udah bagus, aktivitas fisik udah bagus, insya Allah nanti secara bertahap dan tidak instan ya, apapun yang alami itu pasti tidak instan. Yang penting kita kayak ikhtiar aja, kayak lebih sabar, tetap nanti akan menghasilkan sesuatu yang bagus kayak gitu ya. Untuk maksimal minumnya 3 saset ya. Oke, kita lanjut scroll ke bawah. Makasih ya dok jawabannya, sama-sama Mbak Yeni. Dari Sleman hadir dok, apa kabar Mbak? Oke, kita sambil baca pertanyaan lagi ya. Mau tanya dok, itu bolehkah dikonsumsi oleh orang yang punya riwayat DM, orangnya gemuk dan pengen sih konsumsi Detu? Oke, ini banyak banget nih yang tanya DM, jantung, pokoknya penyakit-penyakit yang kaitannya dengan metabolik gitu ya.
Oke, jadi sebenarnya tidak ada pengaruhnya, Kak, dan kandungan glukosanya juga alami ya, tidak banyak. Jadi masih boleh. Jadi tetap boleh kalau untuk penyakit DM, jantung, karena tidak ada efek samping yang menyebabkan glukosa pada darah itu akan meningkat gitu. Jadi kalau untuk orang DM itu tidak ada masalah untuk mengonsumsi itu ya. Dimulai dari satu saset, dilihat 3 hari tidak ada keluhan, kita naikkan 2 saset gitu. Ini dari Mbak Lina ya. Saya mau kasih tes ini. Minum itu sehari 1 kali saja ternyata bisa menurunkan darah tinggi saya yang dulunya 150 jadi normal jadi 130. Bener banget. Bener banget ini. Kaitannya sama kandungan seledri itu juga sebenarnya. Aku pernah baca-baca kaitannya dengan ini memang akan menurunkan anti kolesterol dan juga ada efek untuk menurunkan dari tekanan darah gitu ya. Jadi memang kandungannya itu alami semua dan uh, memang khasiatnya juga akan kita dapatkan juga akan baik gitu loh. Jadi jangan lupa untuk tetap mengonsumsi. Oke, teman-teman yang oke, teman-teman yang lain boleh untuk sharing atau ajak teman-temannya ikut live streaming kali ini ya. Karena memang ada hmm, karena memang ada banyak banget kita sharing mengenai ilmu atau pengalaman dari teman-teman yang mungkin dari konsumennya atau dari pribadi sendiri untuk bisa lebih meningkatkan wawasan kita gitu. Yuk ajak teman-teman yang lain untuk boleh di mention ya. Kediri hadir. Oke, apa kabar? Suaranya putus-putus. Iya, memang dari tadi sih agak gangguan sih untuk sinyalnya. Sebenarnya gangguan dari wifi maupun pakai data. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Yuk teman-teman, boleh banget untuk sharing pertanyaan. Ini banyak nih. Bumi Ayu hadir. Halo, apa kabar Mbak? Malaysia hadir. Halo, jauh banget ya. Ini benar lagi lebaran nih. Semangat hidup sehat ya. Jangan lupa dari yang live streaming kemarin aku membahas mengenai gimana sih cara diet pada saat lebaran gitu. Jadi ada banyak tipsnya ya. Ini aku bagiin sebelum aku jawab pertanyaan di bawah. Itu tipsnya pertama, pada saat kita mau, tapi ini kan pandemi ya. Tapi kan tetap aja mungkin ada teman-teman akan tetap silaturahmi ke saudara dekat. Nah, itu dengan cara apa? Kita makan besar dulu sebelum berangkat. Jadi pada saat kita lihat makanan tuh di tetangga kayak tetangga sebelah atau ke saudara, jadi akan ada apa ya, rasa kenyangnya itu udah kenyang aja gitu. Jadi untuk makan makanan yang kayak kebanyakan kalau untuk lebaran itu sendiri kan mengandung glukosa yang banyak ya, itu akan cepet banget dari yang kita udah 1 bulan kita diet ya kan, nanti lihat lapar mata, aduh jadinya gagal deh. 2 hari udah peningkatan berat badan, bisa 2 kilo nih aku kayak gitu. Jadi memang harus niat dulu, terus kita makan makanan berat boleh sebelum kita berangkat untuk biasanya badan atau kita kunjung ke saudara ataupun ke tetangga itu ya. Kemudian juga banyak minum karena itu kan menyebabkan kenyang juga tuh. Minum banyak, makan serat dan buah, jangan lupa juga minumnya itu gitu. Karena memang untuk suaranya putus-putus. Oke. Jadi untuk kita sendiri kan misalnya
misalkan udah kenyang nih dari detunya, itu memang membuat kita kenyang lebih lama, rasa kenyang lebih lama. Jadi memang lebih mengontrol dari rasa ingin makan yang terlalu banyak pada saat lebaran, seperti itu. Itu tadi beberapa tipsnya ya. Dan juga makan yang bergizi, glukosanya di stop, nggak usah terlalu banyak. Kalau ada pilihan pas lagi lebaran, ada minuman air putih sama yang sirup, ya udah air putih aja gitu ya. Ini ada pertanyaan. Teman-teman yang lain silakan untuk ajak teman-teman, mention teman-temannya ikut live streaming aku. Ini dari Mbak Teresa, misalkan itu diminum bersama AC Plus, bisa nggak dok? Amankah aturan minumnya gimana ya? Ada konsumen saya bertanya. AC Plus tuh apa ya? Itu vitamin bukan ya? Bisa dikomen dulu ya. Dok tanya apa bisa itu dikonsumsi bersama produk lain seperti AC Plus? AC Plus. Suaranya kurang jernih dok. Oke, ini mungkin kayaknya sama sinyal juga ya. Boleh untuk di komen AC Plusnya itu apa? Apa itu ini ya, vitamin ya? Ini dari Mbak Lina nih. Dok, apakah detu kandungannya akan rusak bila diseduh dengan air yang agak panas, nggak pakai es? Jadi, kapsul diet. Sebenarnya kalau gini, sebenarnya kan kita belum ada penelitian yang berkaitan dengan gini, yang berkaitan dengan produk AC Plus itu. Jadi kalau memang yang ditakutkan ada ikatannya dengan obatnya itu loh. Langkah lebih baiknya memang ada jeda jam. Misalkan AC Plusnya diminumnya misalkan jam berapa ya? Misal kalau pagi bisa sahur misalnya, itu nanti dijeda aja setengah jam baru minum detunya gitu bisa. Kalau dari kami pribadi, produk detu sendiri memang belum ada penelitian mengenai dari minum yang dari AC Plus itu dengan detu sendiri. Yang ditakutkan ada reaksinya atau gimana yang nanti mengurangi dari efektivitas salah satu obat gitu. Jadi memang harus dijeda aja dulu, misalkan dari aturan minumnya dari obat dietnya itu jam berapa, terus kemudian dari pelengkap seratnya itu jam berapa gitu, dijeda aja. Yang ditakutkan nanti nggak efektif dari salah satu produknya gitu. Tapi sebenarnya untuk detu sendiri sebenarnya memang kandungannya alami, jadi kayak kita makan buah dan sayur yang diekstrak. Oh ya, tadi ada pertanyaan ya dari Mbak Lina, kalau misalkan diseduh dengan air yang nggak panas, jangan ya. Jadi minumnya itu bisa dengan air biasa tanpa es, tanpa anget, ataupun dengan air dingin, itu malah boleh. Tapi kalau untuk air yang panas itu jangan. Yang ditakutkan dari nutrisi-nutrisi yang ada di situ ini takutnya akan berubah sembari dengan peningkatan suhu gitu. Jadi minumnya pakai air dingin boleh, air putih yang ditaruh ditaruh di kulkas maksud saya, ataupun pakai air biasa gitu ya. Yuk teman-teman, buat teman-teman. Oke, iya benar Mbak Teresa. Jadi sama-sama herbal,
yakin aman asal dijeda. Benar, kalau memang kandungannya itu sama-sama herbal, aku yakin insya Allah aman, cuman memang harus dijeda gitu ya, karena memang belum ada penelitian terkait produk ini. Yang ditakutkan nanti saya tidak terlalu memberikan saran karena memang belum ada penelitiannya. Oke, ini dari Mbak Maria Sulistiawan. Selamat malam dokter, mau tanya nih, jika kita seduh detu terus nggak langsung diminum tapi disimpan di lemari es, apakah khasiat dan kandungannya udah berkurang? Sebenarnya gini ya, kan itu kaitannya sama reaksi kita minum aja sih sebenarnya. Karena kenapa? Kandungan detunya itu kalau misalkan dia diseduh, terus taruh di kulkas, kan dia akan jadi kayak apa ya? Kayak agar-agar gitu loh. Dia akan menggumpal kalau nggak cepet-cepet diminum. Maka dari itu harus cepet-cepet diminum gitu. Lebih ke kayak ini ya, lebih kayak Mbak bisa nggak sih minum pas lagi digumpal, malah lagi menggumpal kayak gitu. Kalau bisa ya nggak masalah gitu. Tapi alangkah lebih baiknya habis diseduh langsung diminum aja gitu, biar cepat khasiatnya nyampe di tubuhnya gitu. Oke, itu tadi ya Mbak Maria. Oke, dari Mbak Anis, nanti ikut live streaming selanjutnya ya, karena aku juga baru dengar inulin, nanti aku akan lebih cari lagi untuk inulinnya. Oke, tolong diingat. Ya, sama-sama Rina. Oke, teman-teman lain silakan untuk ajak teman-temannya ikut live streaming bareng aku, di mention aja nggak apa-apa. Atau kita lebih sharing mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan dari konsumennya, boleh di-share. Kita nanti belajar bareng, biar nggak bingung untuk ngejawabnya nanti ke depan. Atau mungkin teman-teman yang baru pertama kali minum itu masih bingung cara minumnya, terus gimana cara biar cepat berat badan turunnya, silahkan untuk komen di bawah ya. Oke, ini dari Mbak Akina. Saya konsumsi detu, BAB lancar, perut biasa begah. Ini perut biasa begah sehabis buka puasa, alhamdulillah. Minum detu buka puasa buat perut nyaman, nggak begah lagi kak. Detu rekomendasi banget untuk lancarkan BAB, nyaman banget di perut, benar banget. Terima kasih Mbak untuk testimoninya ya. Untuk ini dari Mbak Lina ya, untuk ibu yang menyusui boleh, asalkan dilihat dulu untuk usia bayinya. Biasanya kalau bayi udah menginjak MPASI atau makanan tambahan, ibu boleh minum gitu. Jadi pada batasannya itu usia 6 bulan. Oke, tadi boleh yuk teman-teman untuk ikut ini ya, ikut bantu ajak teman-teman yang lain ikut live streaming malam ini bareng dokter Karin. Ini dari Mbak Maria ya. Untuk pengobatan bagi penderita wasir, apakah bisa konsumsi detu? Tentu saja bisa Mbak. Karena kenapa? Wasir atau hemoroid bahasa medisnya itu kan sebenarnya faktor penyebab dari hemoroid, salah satunya kekurangan serat ya. Dia akan sering banget fesesnya keras, nyebabin terjadinya wasir gitu. Nah di sini itu fungsinya, salah satu fungsi seratnya yaitu adalah dia akan melembekkan atau melembutkan dari feses atau BAB itu sendiri. Jadi nanti resiko untuk lecet ataupun memperparah derajat itu akan berkurang gitu. Jadi otomatis tentu saja dia akan membantu pada pengobatan bagi penderita wasir. Di lain sisi tetap minum obat untuk wasirnya gitu ya. Oke, itu tadi jawabannya ya. Dari Mbak Nis, iya dok, rasanya enak
dia tuh ada daun mintnya jadi semeriwing gitu, terus ditambah es jadi tambah seger dong. Suka pokoknya bener. Aku juga suka kalau sering dahaga gitu kan, aku tambahin es tuh nggak apa-apa sebenarnya. Asalkan jangan air panas atau air hangat gitu. Takutnya nanti dia merusak dari kandungan nutrisinya, sehingga nggak nggak nyampe untuk ini ya, manfaatnya nggak nyampe ke tubuh gitu. Efektivitas dari produknya akan berkurang. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, ini dari Mbak Janatul ya. Kalau misalkan Datu usia 7 tahun, kalau nggak ada keluhan ataupun buah sayurnya itu misalkan masih doyan, itu aku rasa jangan dulu ya. Kecuali misalkan memang ada sembelit ataupun konstipasi pada anak kayak gitu. Jadi misalkan ada apa ya, gangguan pada BAB anak nggak doyan makan buah ataupun sayur, itu boleh minum detu 1 saset. Tapi kalau nggak ada, alangkah lebih baiknya tetap yang alami dulu buah dan sayur gitu. Penderita basir itu berarti untuk melancarkan dari saluran pencernaan 1 saset aja. Jadi untuk anak-anak memang tadi kalau nggak ada apa gangguan atau gejala itu jangan dulu minumnya. Kita tetap memperkenalkan buah dan sayur karena memang itu tidak bisa menggantikan buah dan sayur ya sebagai pelengkap serat. Jadi memang yang terpenting adalah produk aslinya buah dan sayur, jangan lupa karena itu fungsinya sebagai pelengkap serat dengan tujuan atau benefitnya, bonusnya itu berat badannya turun gitu. Kecuali kalau ada alergi terhadap buah dan sayur secara langsung gitu ya, pada anak-anak ataupun remaja dewasa boleh pakai itu gitu. Kalau dewasa sih nggak apa-apa, bebas, tapi kecuali pada anak-anak 15 tahun ke bawah, kecuali dia ini BAB jarang, baru dia boleh minum 1 saset untuk melancar ya. Kalau untuk ibu hamil disarankan untuk tidak minum itu karena memang ibu hamil tidak boleh diet ya. Karena kenapa? Ibu hamil itu butuh nutrisi yang 2 kali lipat untuk janinnya dan juga untuk ibunya. Nutrisi yang penuh atau maksimal gitu. Nanti yang ditakutkan kalau misalkan ada efek BAB yang agak sering, misalkan dosisnya itu terlalu berlebihan, itu akan menyebabkan ibu kekurangan gizi gitu. Kecuali kalau ibu hamil yang ada keluhan konstipasi ataupun sembelit, itu boleh 1 saset. Jadi 1 saset untuk memperlancar saluran pencernaan. Oke, ini kita jawab ya dari Mbak Maria ya. Untuk usia 70 tahun yang susah konsumsi buah dan sayur, apakah bisa diberikan detu? Oh, tentu saja bisa. Karena untuk detu sendiri tidak ada patokan maksimal ya. Jadi untuk usia udah lansia itu tentu saja boleh untuk memperlancar atau karena nggak doyan buah dan sayur memperlancar 1 saset boleh itu. Oke, yang baru gabung silahkan untuk ajak teman-teman lain ikut kelas dengan aku. Ini nanti kita nanti 10 menit lagi kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri ya karena kita sudah 1 jam. Ketua teman-teman yang lain monggo
Ini dari Mbak Lina. Sebentar, aku baca dulu. Dok, itu bisa diminum saat kita sedang datang bulan nggak? Pernah ada konsumen nanya seperti itu, supaya lebih enak jawabnya. Iya, nggak apa-apa. Tanya aja kalau masih banyak yang masih bingung, dan kita kan harus menjawab konsumen kita ya, biar mereka percaya produk ini aman gitu. Jadi untuk datang bulan sendiri kan terjadinya haid itu kan di saluran reproduksi, sedangkan itu sendiri diserap pada saluran pencernaan, jadi tidak ada kaitannya. Jadi untuk yang haid tetap boleh minum gitu ya. Beda saluran, satunya di reproduksi, si detunya diserapnya di saluran pencernaan, jadi tetap konsumsi detu boleh gitu. Oke, kita baca dulu dari Mbak Maria. Alhamdulillah dok, saya minum detu rutin BAB setiap hari bisa 2 kali dan perut tidak pegal lagi. Iya benar banget. Jadi detu ini kan fungsinya ini untuk mengontrol berat badan ya, karena serat kandungan dari detu ini sendiri kan dari seratnya tinggi. Nah, serat tinggi ini dia kalorinya kecil, tapi jadi dia kalorinya kecil. Dia fungsinya adalah mengontrol dari cairan. Dia mengikat cairan agar proses cernanya itu lama di lambung, menyebabkan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi akan menurunkan rasa lapar. Otomatis kayak gitu kan kita nggak gampang ngemil, jadi ngerasa tetap kenyang dan kalorinya sedikit. Itu akan mempercepat penurunan berat badan. Nggak apa-apa mbak, ini nanya aja. Ini aku malah senang banyak yang nanya. Jadi biar kita sama-sama paham ya. Dok, saya udah minum tapi kok nggak turun-turun ya BB saya. Oke, ini dari Mbak Navishalia. Oke, kita tanya Mbak Navishalia dulu ya. Minumnya dari kapan? Kemudian kira-kira minumnya berapa saset per hari? Dan juga berat badannya berapa, tinggi badannya berapa? Saya tanya itu dulu ya. Oke, ini dari Mbak Teresia ya. Kesemutan. Biasanya kesemutan itu apa? Kesemutan itu karena hiperkolesterol atau kolesterol yang terlalu tinggi. Nah, kandungannya itu ya banyak dari pektin, lebih ke pektin ya, atau istilahnya dia itu anti kolesterol. Itu nanti dia akan menyerap kolesterolnya sehingga akan menstabilkan dari kolesterol dalam tubuh kita. Kita tetap butuh kolesterol loh, tapi jangan terlalu high. Nanti menyebabkan banyak banget penyakit, diantaranya adalah penyumbatan. Karena kalau kolesterol menumpuk akan keras, kalau dia nanti akan turun, kolesterolnya turun ke jantung, jadinya jantung koroner. Kalau misalkan dia itu naik ke atas ke bagian karotis, naik jadinya stroke gitu ya. Memang kolesterol itu dibutuhkan, tapi jangan banyak. Kalau kandungan kolesterol itu dari mana sih dok? Kolesterol itu kandungannya dari protein hewani. Kandungan asam aminonya banyak, tapi kekurangannya di sini kolesterolnya juga banyak, lemaknya banyak. Maka dari itu kita harus mengimbangi dengan protein nabati. Contohnya kacang-kacangan. Kemudian contohnya kedelai, atau kalian bisa searching sendiri ya untuk contoh sumber-sumber pangan dari protein hewani dan protein nabati kayak gitu. Memang kandungannya mengurangi kesembutan itu memang benar. Di sini ada kandungan anti kolesterol pada detu. Ini salah satu
konsumennya berarti memang berhasil ya untuk menstabilkan dari kolesterolnya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Mbak Teresia udah terjawab ya. Dari Mbak Nafisha boleh untuk tadi ya pertanyaan dari saya, berat badannya berapa, kemudian udah minum berapa lama dan berapa saset. Yuk teman-teman yang lain boleh untuk ikut sharing mengenai pertanyaan, boleh testimoni juga boleh. Iya, sama-sama Mbak Teresa. Oke. Ya, ini teman-teman yang masih pada ikut live, boleh loh untuk kita sharing mengenai pertanyaan. Kalau memang sudah pada paham nih dengan topik kali ini nggak ada yang tanya nih mengenai topik kali ini, topik mengenai begadang. Ini ada yang sering begadang nggak nih? Tadi udah aku jelasin ya mengenai begadang. Intinya kita harus tidur cukup, minimal 8 jam. Jadi misalkan dimulainya tuh yang efektif jam 9 sih, jam 9 sampai kira-kira bisa dihitung sendiri jam berapa minimal, atau ini jam 8 jam udah mencukupi dari metabolisme. Dia akan meregulasi dari hormon, enzim, dan juga kaitannya dengan hal-hal yang lain. Itu akan biasanya banyak orang yang kurang tidur itu penyakit akan datang. Itu bener banget karena hormon-hormon jeleknya dia tuh akan muncul. Contohnya hormon katekolamin, kemudian hormon kortisol, itu meningkatkan stres dalam tubuh. Maksudnya bukan stres dalam pikiran ya, stres dalam tubuh. Penyakit akan cepat datang. Enak banget ingatnya ya gitu. Gimana nih teman-teman, boleh komen di bawah apakah sudah jelas? Kita ketemu habis hari raya ya, oke? Dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Semoga aja kita masih bisa dipertemukan lagi di live streaming aku yang selanjutnya. Aku mohon maaf banget mengenai sinyalnya tadi karena memang ada gangguan. Padahal di sini full banget tapi tetap aja ada gangguan ya. Gimana nih teman-teman? Udah pada ngantuk ya? Oke, kalau misalkan memang udah nggak ada yang ditanyakan, boleh untuk teman-teman kita iya nih salah satu. Oke, alhamdulillah. Jadi ini salah satu kendalanya kita bagi kaum cewek-cewek, kecuali cewek Korea ya. Kalau cewek Korea mau begadang mata panda, mereka malah suka. Tapi kalau kita kan itu masalah berat nih. Bagi cewek-cewek, selain dari mata panda, ternyata juga dia akan menimbulkan banyak penyakit. Karena kenapa? Golden period dari kita tidur itu penting banget. Jadi kita tuh banyak banget manfaatnya ketika badan kita diistirahatkan. Salah satunya disitulah proses pembakaran kalori, proses untuk meregulasi banyak sel-sel yang mati harusnya diganti, kemudian juga meningkatkan sensitivitas dari insulin, dan juga jangan diimbangi dengan aktivitas fisik ya. Oke Mbak Anissa, dok saya paling efektif minum itu jam berapa? Oh ya, jangan lupa tak ingetin lagi, untuk puasa kita minumnya itu pada saat sahur dan juga sebelum tidur, 30 menit sebelum tidur. 2 kali ya, 2 saset. Aku juga minum loh, jangan lupa untuk teman-teman yang lain ikut minum ya, kita sehat bareng di era pandemi kayak gini. Tetap menjaga kesehatan nomor 1. Kesehatan tuh mahal harganya ya.
Jadi sebenarnya tujuan kita adalah sehat dulu, baru benefitnya kita dapat berat badan yang kita inginkan gitu. Oke, ini Jogja hadir dok. Ini baru hadir ya? Nggak apa-apa deh, nanti bisa sama di play karena aku posting kan untuk live streamingnya, jadi nggak usah khawatir karena topik kali ini lumayan bagus. Nanti kita akan banyak topik yang kita akan bahas ya, dari kulit, banyak juga teman-teman yang menanyakan detu ini kaitannya dengan kulit gimana. Sebenarnya bukan detunya ya, tapi lebih kayak berat badan yang kayak gini dengan kaitannya dengan secara tidak langsung dan kandungnya kulit dengan gimana. Oke, jadi teman-teman karena sudah 1 jam aku live streaming, aku akhiri ya. Maaf bila ada salah kata. Semoga kita dipertemukan di bulan setelah hari raya ini, kita bisa dipertemukan lagi. Dan aku mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Kami dari Detu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi habis hari raya ya. Oke, aku akhiri ya. Terima kasih untuk ikut live-nya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.